Selamat menikmati video dari saya. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari masuk ke intro. Kisah membara, alurman hadir bawa cerita, petualangan penuh warna, bersama kita jelajahi dunia. Namun untungnya, sebelum pengawal itu terkena serangan, tiba-tiba saja ada angin yang mementalkan orang-orang yang sudah menjadi gila. Hal itu membuat pengawal Jake berhasil selamat dari situasi berbahaya, dan ternyata, orang yang telah meluncurkan angin itu adalah Oscar yang langsung menanyakan kondisi mereka berdua. Dengan cepat kedua pengawal itu menghampirinya, dan menanyakan kenapa Oscar lama sekali datang ke sana. Namun Oscar tidak menjawab, dan balik bertanya sebenarnya makhluk-makhluk apa ini. Pengawal Jake menjelaskan bahwa sepertinya, orang-orang itu tidak bisa merasakan sakit, karena bahkan setelah tangan dan kaki ataupun pisau yang menancap di tubuh mereka, mereka masih bisa berlari dengan sangat cepat. Hal itu membuat Oscar semakin kebingungan dan menanyakan, bukankah sebelumnya orang-orang itu hanyalah manusia biasa? Jadi apa penyebab mereka berubah menjadi seperti ini? Dengan ragu-ragu, pengawal itu mengatakan bahwa sebelumnya Killian memanggil seseorang wanita yang telah memimpin makhluk-makhluk ini sebagai Kaya Lockwood. Mendengarnya membuat Oscar terkejut, karena ia ingat bahwa Kaya Lockwood adalah putri dari Radan sahabatnya. Jadi jika itu memang dia, mungkin saja ini semua adalah efek dari King Tattoo. Dijelaskan King Tattoo, sebuah tato yang diberikan hanya kepada prajurit terkuat di tiap generasi hutan dan memiliki kekuatan yang bisa memimpin. Semua mage bertato, orang yang memiliki King Tattoo akan menjadi kepala suku. Jadi pada akhirnya, King Tattoo bukanlah tato biasa, di mana ini adalah artefak langka yang ketika penggunanya meninggal, tato itu akan menghilang dari tubuhnya dan akan kembali ke kuil hutan. Jadi kalau Kaya Lockwood memiliki King Tattoo, maka teknik yang ia gunakan untuk membuat orang-orang ini menjadi gila adalah mantra moral boost. Tapi ini sedikit aneh karena mantra itu hanya meningkatkan semangat juang dan sedikit memperkuat kepercayaan kepada rekan mereka. Namun jika teknik ini dimaksimalkan, targetnya bisa diubah menjadi boneka tempur. Ya begitulah salah satu teorinya. Jadi tato itu hanya akan diberikan kepada sosok paling kuat dan berjiwa besar. Tapi aku tak menyangka, hal ini sampai bisa disalahgunakan seperti ini. Dan pertanyaan paling pentingnya adalah, kenapa Putri Radan melakukan semua ini? Namun saat Oscar sedang memikirkan hal itu, ia dipanggil oleh pengawal Jake yang menanyakan, apakah mereka perlu untuk memanggil pengawal yang ada di mansion karena orang-orang ini tidak ada habisnya. Oscar menolak saran itu dan mengatakan bahwa ia memiliki satu cara, meskipun itu memerlukan waktu 30 detik. Jadi tahanlah mereka sebentar saja. Tapi kedua pengawal Jake merasa bahwa mereka tak bisa jika harus menahan orang-orang gila itu selama 30 detik tanpa bantuan Oscar. Apalagi jumlah musuh terus bertambah. Namun karena Oscar tidak memiliki solusi lain, membuat mereka terpaksa harus menahan orang-orang gila itu dengan sekuat tenaga. Dan untungnya, Oscar telah selesai melakukan casting, kemudian melepaskan mantra Isolation Garden, yang langsung membuat para musuh terdiam dan ambruk begitu saja. Namun pengawal Jake yang merasa tidak bisa bernapas untuk beberapa saat, menanyakan apa yang sebenarnya telah dilakukan Oscar. Oscar menjelaskan bahwa ia hanya membuat ruangan sementara yang memutus aliran mana. Jadi, dengan begitu benang mana yang terhubung antara orang-orang ini dan pengguna teknik akan terputus. Namun meskipun sudah dijelaskan seperti itu, pengawal Jake masih tidak paham dengan apa yang dikatakan Oscar. Lalu Oscar meminta mereka berdua untuk kembali ke mansion terlebih dahulu, yang membuat mereka berdua menanyakan, apakah kau tidak ikut kembali ke mansion bersama kami? Oscar membalas, ya, aku harus membawa seseorang bersamaku terlebih dahulu. Lalu scene berpindah ke pertarungan antara Killian dan Kaya Lockwood. Terlihat hembusan angin yang tertinggal dari kecepatan pertempuran mereka berdua. Dan Kaya Lockwood yang sedang melawan Killian, masih sempat-sempatnya untuk memuji Killian, karena gerakannya yang telah menjadi lebih baik. Bahkan kau telah memperbaiki kebiasaan burukmu. Namun Killian tidak peduli dengan perkataannya, dan langsung mengeluarkan energi mana yang berbentuk cakaran, lalu dengan cepat mengarahkannya kepada Kaya Lockwood. Tapi sayangnya hal itu masih belum cukup untuk melukai Kaya Lockwood. Dan dengan santai, Kaya Lockwood mengejeknya. Ya memang gerakanmu sudah lebih baik, tapi sayangnya kau masih terlalu jujur. Padahal sebelumnya kau bisa menipuku dengan melancarkan serangan tersembunyi, dan mungkin saja itu bisa berhasil. Mendengarnya dengan kesal, Killian
mengatakan bahwa prajurit hutan tidak akan menggunakan trik kotor semacam itu. Namun saat Kaya Lockwood ingin mengatakan sesuatu, tiba-tiba saja ia dikejutkan karena merasakan mantra moral boost yang telah terputus. Padahal ia yakin tidak membatalkan mantranya. Tapi di saat ia sedang kebingungan, Killian mendengar ada suara yang memintanya untuk menunduk. Dan benar saja, dalam sekejap, terlihat serangan yang melesat kencang ke arah Kaya Lockwood, yang membuatnya menyadari bahwa ini pasti ulah dari orang-orang White Tower, karena serangan itu adalah peluru angin. Jadi apakah ini orang yang sama dengan orang yang telah memutuskan mantra moral boost? Tapi meskipun mereka telah memanggil bantuan, kurasa tidak mungkin orang dari White Tower bisa sampai ke sini secepat itu. Apalagi selain adikku Maji dari White Tower yang ada di Baran hanyalah si level 3 itu. Jadi, apakah mungkin seorang level 3 bisa memotong benang mana yang terhubung dengan mage level 7? Namun melihat Kaya Lockwood yang lengah, Killian langsung memanfaatkannya dengan menendang kepalanya. Tapi sayangnya usaha itu lagi-lagi gagal, karena dengan mudah, Kaya Lockwood bisa menahannya dengan menggunakan mana. Namun di saat itu juga, kembali Kaya Lockwood terkena serangan dari belakangnya, yang membuatnya langsung melepaskan mantra scan untuk mencari di mana lokasi orang yang telah menyerangnya secara diam-diam. Tapi hal itu tak berguna, karena ia sama sekali tidak bisa menemukan lokasi orang itu, yang membuat Kaya Lockwood pun berpikir, bagaimana bisa aku tak menemukannya sama sekali? Padahal aku telah melakukan scanning sejauh 3 km, dan mustahil newbie level 3 bisa menembakku dari jarak yang lebih jauh. Atau jangan-jangan dia telah menyembunyikan jejaknya. Tapi itu masih tidak masuk akal. Karena seharusnya mage level rendah masih dalam fase selesai mempelajari pengetahuan dasar dan baru mengaplikasikannya. Jadi kau perlu berada di level medium untuk mulai memahami esensi mana dan menggunakannya. Namun di sisi lain, mage level 7 ke atas sudah sama seperti pencipta dunia, karena mereka bisa menciptakan planet mereka sendiri. Tapi, kenapa sekarang mage level rendah bisa mengelabuhiku seorang mage level 7? Sungguh berani sekali dia. Namun melihat Kaya Lockwood yang tidak fokus kepadanya, membuat Killian kesal dan mengatakan, "Hei, pengkhianat, lawanmu adalah aku. Jadi jangan pernah kau mengalihkan pandanganmu dariku." Mendengarnya membuat Kaya Lockwood tidak menyangka Killian masih belum pingsan setelah ia hajar. Hal itu membuatnya kembali menyiapkan serangannya, dan langsung memukul Killian sampai membuatnya memuntahkan seteguk darah. Lalu setelah yakin kalau Killian telah pingsan, Kaya Lockwood pun mulai mengidentifikasi arah serangan diam-diam itu. Dan setelah ia sudah yakin dengan lokasi sumber serangannya, ia pun langsung melesat dengan sangat cepat, sembari mengatakan, "Hei bocah level 3, satu-satunya kesalahanmu adalah tidak kabur dariku." Lalu Sin berpindah ke Oscar yang merasa kesal, karena melihat Killian telah pingsan, apalagi bala. Bantuan masih butuh waktu untuk sampai ke sini. Sialan keluarga kekaisaran. Sebenarnya mereka sedang apa sih? Dan kenapa gerakan mereka begitu lambat seperti polisi Konoha? Ya seharusnya aku memanggil damkar kalau tahu keadaan akan seperti ini. Tapi untungnya Kaya Lockwood dan Killian terpisah. Dan jika aku menghampiri Killian, ada kemungkinan aku akan berpapasan dengan Kaya Lockwood. Namun saat Oscar berpikir bahwa Kaya Lockwood akan mencarinya dengan menelusuri seluruh hutan, tiba-tiba saja ia mendengar suara benda yang jatuh dari belakang, dan ternyata itu adalah Kaya Lockwood yang telah menemukan posisi Oscar. Hal itu membuat Oscar kebingungan, karena bagaimana bisa Kaya Lockwood menemukannya hanya dengan sekali loncatan. Di sisi lain, Kaya Lockwood yang telah berhasil menemukan Oscar mengatakan, wah, padahal aku hanya mengira-ngira, tapi ternyata tepat sasaran. Dan sudah kuduga kau menggunakan cara ini untuk mengelabui mantra scan, di mana kau menyalin kode mana pohon secara sempurna, padahal masih di level 3. Jadi apakah kau masih mengingatku karena bukankah kita pernah bertemu? Oscar mengiyakannya dan mengatakan bahwa ia pernah sekali melihatnya di seberang jalan. Hal itu membuat Kaya Lockwood senang karena dugaannya kembali benar. Lalu Oscar bertanya, "Apa tujuanmu datang ke sini?" Kaya Lockwood menjawab, "Aku hanya membutuhkan dokumen yang dipegang oleh Jake Hoover." "Tapi bukankah kau sudah mengetahuinya, kenapa harus bertanya hal itu?" Oscar membalas, "Tapi apakah kau tak mau mundur saja demi adikmu?" Kaya Lockwood menolak usulan itu karena ia juga memiliki alasan untuk ikut campur dalam urusan pemilu wali kota. Dengan merasa semakin pusing, Oscar bertanya, "Kenapa kau rela untuk bekerja di bawah perintah Mark Sweet?" Yang membuat Kaya Lockwood langsung meluruskan bahwa ia sama sekali bukanlah bawahan dari Mark Sweet, karena bagaimana mungkin seorang tattoo master menjadi bawahan orang lain. Hal itu membuat Oscar kebingungan, karena ia sama sekali tak pernah mendengar istilah tattoo master. Ia membuat Kaya Lockwood menanyakan,
apakah kau tak pernah mendengar tentang pasukan Violet? Oscar mengatakan bahwa ia mengetahui pasukan Violet, dan mereka adalah kelompok mafia kan? Hal itu semakin membuat Kaya Lockwood kebingungan karena bagaimana bisa kau hanya mengetahui tentang pasukan Violet tanpa mengetahui Tattoo Master? Lalu Oscar teringat bahwa sebelumnya ia mendengar tentang pasukan Violet dari Killian, dan tiba-tiba saja dari belakangnya muncul Killian yang langsung menanyakan kondisi Oscar. Melihat Killian yang sudah datang ke sana membuat Kaya Lockwood cukup kagum, karena Killian bisa datang ke sini lebih cepat dari dugaannya. Namun, Killian tak peduli, dan langsung gunakan mantra komunikasi untuk berkomunikasi secara diam-diam dengan Oscar. Killian mengatakan bahwa sebelumnya ia telah bertarung dengan monster ini, dan jika kita menggabungkan kekuatan, kurasa, kita masih belum bisa untuk mengalahkannya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Oscar membalas memangnya, kita punya pilihan lain, dan satu-satunya pilihan adalah melawannya. Apalagi aku telah berjanji kepada Jack Hoover bahwa semua orang yang bersalah akan menghadapi keadilan. Adili Fufufava. Maksudnya, apakah kau bisa membuat celah untukku selama 10 detik setelah aku memberikan tanda? Melihat mereka berdua yang diam saja, membuat Kaya Lockwood menanyakan, mau sampai kapan kalian bisik-bisik seperti itu? Namun, Killian yang masih menggunakan mantra komunikasi mengatakan bahwa meskipun ia tak yakin, tapi jika cuma 10 detik, akan kucoba. Melihat Kaya Lockwood yang tak menyerang selama mereka berdiskusi, membuat Killian memujinya karena masih memiliki jiwa prajurit. Kaya Lockwood mengatakan, ya setidaknya aku harus memberikan kesopanan kepada pemula, dan aku juga penasaran, hal apa lagi yang bisa kalian lakukan? Mendengarnya Oscar berpikir bahwa ia hanya memiliki waktu 10 detik. Jelas itu adalah waktu yang singkat. Tapi saat melawan prajurit hutan ini, akan mengubah segalanya, ujarnya, yang langsung berteriak meminta Killian untuk segera menahan Kaya Lockwood. Dengan cepat Killian langsung mengeluarkan seluruh kekuatannya yang tersisa, membuat Kaya Lockwood terkejut karena Killian sampai menggunakan aktivasi tato total. Kau benar-benar melakukan hal yang sejauh ini. Lalu Killian mengatakan bahwa, apakah kau bisa merasakannya? Denyut kekuatan dalam diriku, dan ini semua yang bisa kutunjukkan kepadamu saat ini. Mendengarnya membuat Kaya Lockwood terdiam dan meminta Killian untuk maju sebagai prajurit hutan. Ujarnya sembari mengaktifkan kekuatan tatonya, terlihat angin tornado kecil yang muncul akibat pertarungan keduanya, dan angin itu akhirnya meledak akibat benturan antara tangan dan kaki mereka berdua. Namun melihat Killian yang mulai bisa menekannya, membuat Kaya Lockwood semakin senang, dan merasa pertarungan ini menjadi semakin seru. Jadi teruslah dorong kekuatanmu hingga bisa menerobos batasanmu sendiri Killian, ujarnya, yang langsung membuat Killian mengerahkan seluruh kekuatannya yang tersisa. Namun sayangnya, Killian sudah kehabisan kekuatan hingga berakhir pingsan dengan posisi siap memukul. Hal itu membuat Kaya Lockwood cukup kecewa, karena Killian telah kehabisan mananya. Ya hal inilah kenapa aku memintanya untuk tidak mengikutiku, tapi tak kusangka, dia sepayah ini. Namun kurasa meskipun sudah terpisah keluarga, tetaplah keluarga, ujarnya di dalam hati. Jadi sekarang sudah cukup untuk Killian, dan ini adalah waktunya untuk menangani bocah jenius itu. Namun saat ia melihat ke depan, ia dikejutkan karena Oscar yang telah menghilang, dan ternyata Oscar telah berada di belakangnya sembari melepaskan mantra Isolation Garden yang langsung mengurung Kaya Lockwood. Namun mendengar nama mantra itu membuat Kaya Lockwood kebingungan, karena ia tak pernah mendengar ada mantra magi level 3 yang seperti itu. Apalagi mantra ini membuat aliran mana dan udara menipis. Jadi jika aku tak bisa menahan napas selama 10 menit, mungkin saja ini akan menjadi bencana. Tapi kenapa formula mantra ini terlihat sangat indah, yang bahkan membuatku penasaran akan sejauh apa magi ini akan tumbuh dan akan seindah apa saat dia mekar. Tapi aku yakin, dengan kekuatanmu yang hanya berada di level 3, kau tidak akan bisa menahanku sepenuhnya. Dan kelihatannya jenius saja, masih tidak cukup untuk melangkahi jarak antara level. Jadi mari kita akhiri harapan palsumu itu, ujarnya, yang tiba-tiba saja kaget karena tidak bisa menggunakan tattoo magicnya. Melihat ekspresi Kaya Lockwood, membuat Oscar berujar di dalam hati. Memang untuk level 7 normal, orang sepertiku tak mungkin bisa menyentuhnya. Tapi dia adalah prajurit hutan, dan aku sebagai mantan Master White Tower, aku tahu semua rahasia mereka. Di mana tattoo magic prajurit hutan diciptakan oleh Master White Tower kelima, dan diajarkan langsung olehnya. Jadi, tentu saja hak ciptanya milik White Tower, dan tiap Master Tower baru punya akses ke catatan itu. Di mana tak seperti magic biasa, tattoo magic menyalurkan mana langsung ke ukiran di kuil mereka. Jadi dengan memotong aliran mana, kau bisa mematikan magic mereka dengan efektif.
Dan untungnya aku telah mempelajari catatan itu, meskipun awalnya hal itu mau kupakai untuk menjahili Radan. Tapi sekarang malah menjadi berguna. Namun tetap saja kekuatan sejati seorang prajurit hutan terletak pada kemampuan tempur jarak dekat mereka. Bahkan jika tak ada mana mereka masih bisa bertarung dengan sangat baik. Lalu dengan tersenyum Kaya Lockwood mengatakan bahwa sepertinya ini mulai menjadi berbahaya. Namun Oscar yang melihat Kaya Lockwood akan memukul mantranya, berpikir bahwa awalnya ia ingin langsung melumpuhkannya, tapi karena kesenjangan, level membuat hal itu tak bisa ia lakukan. Ujarnya, sembari meluncurkan serangan Oscar spesial teknik First Form yang langsung memunculkan gelombang air. Hal itu membuat Kaya Lockwood sangat terkejut, karena jika ia sampai terkena serangan dengan skala sebesar itu, dan bahkan saat ini ia tak memiliki mantra perlindungan yang bisa diaktifkan, maka hal ini bisa menjadi sangat fatal. Namun saat ia sudah sangat cemas, tiba-tiba saja mantra yang mengurungnya menghilang, dan membuatnya kembali mendapatkan akses mana, hingga membuatnya berhasil mengaktifkan mantra pertahanan miliknya di saat-saat terakhir. Melihatnya membuat Oscar sangat kesal, karena di saat-saat terakhir manifestasinya malah memudar, padahal kalau saja ia bisa mempertahankan itu sedetik, lebih lama itu pasti akan cukup. Lalu Kaya Lockwood yang melihat Oscar hanya mengenai bayangannya, membuatnya mentertawakannya. Meskipun nyatanya ia cukup kesal, karena harus menghindari serangan dari mage yang levelnya jauh di bawahnya. Tapi, apakah aku sengaja mengulur waktu karena aku menikmati pertarungan ini? Atau karena aku merasa sedang dalam bahaya? Sebenarnya, makhluk apa kau ini? Bahkan melawan master, berpengalaman tidak pernah terasa begitu seru seperti ini. Ya, kalau aku orangnya berpikir secara logika, mungkin saja aku akan langsung mencabut tunas kecil ini sekarang juga. Tapi sayangnya, sebagian diriku ingin melihat tunas ini bertumbuh menjadi pohon yang kokoh. Karena di mana lagi aku bisa menemukan mainan seseru ini? Mendengarnya, membuat Oscar kesal. Namun, karena ia sudah kehabisan, mana membuatnya tak memiliki tenaga lagi untuk membalas perkataan itu. Ya, seharusnya sejak awal aku hanya mengulur waktu dan menunggu datangnya bala bantuan. Namun, tiba-tiba saja, ada pedang hitam yang jatuh di tengah mereka berdua yang membuat Kaya Lockwood bertanya-tanya, pedang hitam milik siapa ini? Tapi semua itu terjawab saat muncul Walker dari atas dan langsung turun menghampiri pedangnya. Lalu Walker menyapa Kaya Lockwood dengan mengatakan, "Wah, senang bertemu denganmu. Perkenalkan, aku Walker, Kepala Penyelidik Departemen Keamanan Internal Kekaisaran. Dan mulai hari ini, kau ditahan atas tuduhan pembunuhan, pembakaran bangunan, dan 17 tindak kriminal lainnya." Dan to be continued. Terima kasih karena telah menyaksikan video dari saya. Tapi sebelum menutup video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih karena telah bergabung ke membership channel ini.